اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Najin Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyati anallaha yursilu misla sawaba kiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna muallim Kyai Syafi'i Hazami. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'na bi ulumihim fid darain wa bi niyyati anallaha yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadzin yahlihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatizah, bapak hadirin, bil khusus keluarga besar guru kita muallim Kyai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 26 Ramadan, pada hari Sabtu ini tanggal 26 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita
sama-sama dapat kembali hadir di kediaman muallim untuk kita melanjutkan pengajian tradisi yang biasa diadakan setiap Ramadan. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, keluarga muallim yang telah menyediakan kita tempat dan segala fasilitas, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah, amal jariah yang diterima. Dosa-dosa kita dan dosa mereka semua diampuni, serta ilmu pengetahuannya kita tuntut. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 53, baris kelima dari atas. Summa itu, summa annana, summa annana, summa kemudian, annana sesungguhnya kita, fi asrin sorot taswiru fihi asobal asobani. So asoba itu menjadi khobar soro gitu ya. Soro itu kan min akhawati kana ya, tarfaul isma wa tansibul khobar ya. Sorot taswiru fihi asobal hayatil insaniyati al islamiyati wa ghairil islamiyati. Ini kata-kata semua ini dalil tambahan nih, dalil tambahan tentang kebolehannya kan yang sedang kita bahas ini, yang dibahas oleh Tuan Musonib adalah mengenai foto gitu ya. Fotografi itu bahasa, karena berhubung ini asal bahasa Inggris jadi diarabin jadi fotografi ya, jadi fotografi bahasa Inggris ya. Karena nggak ada Arabnya jadi fotografi. Jadi foto ya, itu berbeda dengan persoalan yang kita yang kita bahas dari awal, yaitu mengenai patung dan lukisnya. Patung dan lukisan ya, atau membuat patung dan membuat lukisan. Nah, kalau patung dan lukisan sudah kita baca kemarin, ada 3 pendapat gitu. Ada yang mengatakan dilarang ya secara umum gitu ya. Pokoknya yang berbentuk patung yang ada bayangannya, patung yang ada bayangan, atau lukisan yang nggak ada bayangan nggak boleh. Karena itu adalah patung atau dilarang gitu, menyerupai makhluk Allah. Itu yang kedua mengatakan ya halal, boleh ya, itu halal secara mutlak gitu. Nah, itu buktinya waktu zaman Nabi Allah Sulaiman ini ada patung. Nah, yang ketiga tafsil itu. Apa itu tafsil? Nah, tafsilnya kalau patungnya kalau patung nggak boleh. Patungnya pun kalau sempurna gitu, tapi kalau nggak ada kepalanya, nggak ada apa ya. Nah, itu boleh, tapi kalau sempurna nggak boleh ya. Itu patung. Nah, atau tafsirnya apa? Tergantung dari tujuan gitu. Tapi kalau untuk tujuannya pajangan apa gitu, yang kagak boleh kalau tujuannya adalah untuk dijadikan. Nah, itu tafsir. Itu mengenai lukisan dan patung. Nah, adapun foto luar dari kategori foto dan kategori apa? Patung. Nah, di sini tambahannya apalagi kalau foto itu di sini. Ini dalil tentang kebolehan foto sebagai tambahan. Summa annana. Kemudian kita ini tinggal di masa gitu. Fi asrin, di masa sorot taswiru fihi asobal haya. Kemudian kita ini tinggal di mana foto itu ya sudah menjadi asobal haya. Foto itu sudah menjadi urat nadi kehidupan manusia. Kalau orang tanpa urat nadi kira-kira hidup nggak? Jadi foto itu seperti urat nadi kehidupan. Jadi kalau kita mau hidup zaman sekarang, kalau nggak ada foto nggak bisa hidup.
Orang mau menerima bantuan aja pakai foto, mana fotonya itu? Mau menerima bantuan itu tuh, ya. Bansos. Nah itu aja pakai foto. Oh, berarti kalau ente nggak punya foto nggak nerima bansos. Kalau ente nggak nerima bansos nggak hidup gitu. Nah, jadi udah menjadi urat. Nah, itu asabal hayatil insaniyah, baik hayatul insaniyah Islamiyah atau ghairul islami. Karena yang nerima bansos kan bukan orang Islam doang. Non muslim pun yang miskin nerima bansos. Nah itu ghairul Islam. Nah, tambah lagi itu di samping dalil kebolehan foto seperti itu ada lagi tambahan. Mana pi'ut taswiri latun karu. Manfaat foto tidak diingkari. Nah, artinya tidak ada orang yang mengatakan nggak ada manfaat itu foto itu manfaat. Ya. Contoh mana nih manfaat foto? Kalistidlali minha alal ya, alal khotirin gitu, alal khotirin wal mujrimin. Ya. Contoh di antara manfaatnya foto ya adalah ya untuk mengetahui penjahat. Itu yang dikatakan CCTV. Ya. CCTV itu kan foto. Ya. CCTV. Nah, itu untuk mengetahui ya, ada penjahat atau apa supaya pelaku kejahatannya bisa ya ketangkap. Nah, itu namanya CCTV. Wakata demikian juga apalagi manfaatnya foto nih. Hifzu suwaril musafirin. Nah, ya. Orang mau pergi, ya itu kan mesti ada fotonya itu ya. Apabila terjadi sesuatu seperti kapal gitu. Kapalnya ini meledak gitu ya. Nah, itu siapa aja yang ada di dalam kapal itu? Kan jasad mereka udah hancur. Nah, itu bisa diketahui pakai foto. Ya, ada fotonya kan? Oh, ini ya, ini. Nah, itu ya. Nah, di antara katanya si faedahnya foto hifzu memelihara suwaril musafirin ya. Kan bisa direkam itunya. Suwaril musafirin apa? Gambar-gambar atau bentuk-bentuk orang yang pergi. Abna isabil itu sama, musafirin abna isabil sama. Liyastadilla minha ahluhu wa zawuhu, agar supaya dengan adanya foto itu yang direkam bisa menjadi bukti. Ya, bisa diambil dalil oleh keluarganya. Ahluhu wa zawuhu, zawuhu ke keluarga yang musafir itu. Alama asahu, jadi dalil oleh keluarganya kemungkinan sesuatu terjadi itu. Ya, artinya sesuatu musibah yang tidak diinginkan terjadi, mufajaat yang tidak diperkirakan terjadi seperti kapalnya meledak ya. Atau tidak diketahui arah kemana itu kapal. Nah, sedangkan penumpangnya itu siapa? Nah, itu bisa diketahui melalui foto itu. Ya. Watahqiqi syakhsiyah. Nah, demikian juga foto faedahnya untuk mengetahui ya syakhsiyah. Nah, artinya siapa itu ya. Nah, itu bisa diketahui dengan foto. Apalagi faedahnya banyak sekali nih. Kan foto itu bukan hanya foto lembaran begini ya, termasuk juga alat untuk mengetahui. Orang bawa tas gitu ya, tanpa harus dibuka tasnya, itu bisa diketahui di dalam tas itu apa. Itu kan foto. Namanya sinar laser apa sinar. Nah, itu kan foto juga semua. Kama takumu alaihil adidu minadirasatil geologi. Ada ilmu namanya ilmu geologi untuk mengetahui lapisan tanah ya. Nah, jadi apakah di dalam tanah ini ada minyak atau ada emas? Ya kan adanya di dalam tanah itu. Nah, itu mau nyari minyak itu nggak perlu digali-gali itu ya. Itu pakai satelit namanya itu. Namanya Qamar Sinai, dipakai satelit di atas. Dari atas udah tahu. Nih kita ini punya negara Indonesia. Ya, kalau kita nggak punya satelit itu, nah orang lain Amerika tahu tuh di tanah ini ada minyak, kita sendiri nggak tahu. Ya, jadi ngelihatnya itu bukan dari atas, dari satelit Qamar Sinai. Ya, bisa diketahui daerah ini
ada kandungan minyak, ada apa, padahal kita sendiri yang tinggal di atasnya kita nggak tahu. Nah itu pakai foto dari atas. Nah, itu namanya ilmu geologi, ya. Kama takumu alaihil adid. Demikian juga al-adid minad dirosat, artinya bermacam-macam, ya, dirosat, kajian-kajian ilmu geologi. Nah itu menggunakan foto gitu, ya. Nah, geologi itu ilmu lapisan tanah, namanya geologi, bukan geografi. Kalau geografi itu yang atas, geografi. Kalau ini geologi lapisan tanah, itu dengan alat foto dapat diketahui. Tuh, ma'rifati ma bibatinil ardi, mengetahui apa yang ada di dalam bumi. Min ma'adina, dari segala macam logam, ya. Wa nafais, dan benda-benda yang berharga. Itu dapat diketahui pakai kalau bahasa Arab tuh Qamar Sinai, ya, satelit dari atas. Bal annat taswiro gitu asbaha min anwa'il jihad. Nah, bahkan ya ilmu taswir ini adalah sama sekarang menjadi semacam daripada yang diperlukan buat jihad. Jihad itu apa sih? Jihad perang melawan musuh Allah. Ya, kalau kita nggak punya satelit, kita nggak mengetahui kekuatan musuh, ya. Ya. Jadi kalau untuk mengetahui, waktu zaman dulu kan untuk mengetahui kekuatan musuh dengan ada mata-mata, ya, gitu, nyamar gitu. Nah kalau sekarang nggak perlu mata-mata, ya. Ada bikin pesawat yang tanpa awak, ya. Kayak model capung apa gitu, lepas. Nah itu kan negara musuh nggak sangka kalau dikiranya itu burung gitu. Nah, padahal itu ada punya kamera, ya, dilepas, ya. Nah, kayak model robot itu bisa terbang. Nah, kan pakai ada ininya, remote. Nah, ya kayak suruh untuk mengamati musuh apa saja, ya, senjata yang dimiliki oleh musuh sehingga kita bisa menandingi. Nah, itu ilmu taswir itu. Makanya di sini taswir ini zaman sekarang bisa dijadikan semacam senjata untuk jihad itu. Wala nubalihu, dan kita tidak berlebihan, ya. Kalau kita katakan gitu annahu anna taswir gitu, ya. Hunya itu kembali pada taswir. Kita kagak berlebihan kalau kita bilang bahwa taswir itu azharu anwa'il aslihatil wiqayah. Taswir adalah menjadi apa nih? Macam senjata yang senjata wiqai, senjata penangkal gitu, ya. Gitu, wiqai, ya, senjata penangkal, ya. Jadi bukan senjata yang saat kita pakai waktu perang, penangkal gitu, ya. Jadi taswir ini senjata penangkal buat musuh, ya. Bil huruf yang bisa digunakan buat perang. Haitsu yumkinu biwasitati ta'iratil iktisyaf. Ya, dengan adanya taswir, dengan apa? Perantaraan kapal. Kapal itu tadi yang al-iktisyaf untuk mengintai, untuk mengetahui kekuatan musuh, senjata musuh, kita lepas kapal. Kapal yang qaid, yang ada awaknya, wa bi ghairi qaid, bisa juga ada kapal yang tanpa apa? Awak gitu, ya. Dibuat kapal kayak model burung, model apa itu, ya. Nah, model ada remote di program, ya. Nah, itu bisa mengetahui kekuatan musuh. Ada lagi Aqmar Sinaiyah, itu yang dikatakan satelit seperti satelit palapa, ya. Nah, ente punya palapa dijual. Nah, akhirnya ente perlu nyewa sama dia. Tadi kalau umpamanya pelapu punya kita nggak bisa nyewa, jual. Nah, itu palapa itu Aqmar Sinaiyah bahasa Arab. Nah, itu bisa tuh, itu kan semua pakai foto. Kullu ulaik, semua itu, ya. Kullu ulaik itu bukannya, ya, apa itu? Ulaik segala macam tadi itu la daurolaha gitu, ya. Tidaklah punya fungsi kecuali taswir mawaqi'ul juyus, ya. Ya, itu semuanya itu tidak ada fungsinya kecuali digunakan untuk apa? Memoto atau tempat-tempat, memoto tempat-tempat apa itu musuh, ya.
Makhazinus silah tuh untuk mengetahui gudang, ya, gudang senjata musuh. Nah itu bisa dengan alat tadi. Wa ma zada 'alaiha, dan yang zada 'alaiha, ya, lebih daripada itu bisa diketahui. Wa ma kharaja minha, oh ini musuh dia udah mempunyai senjata lebih, ya. Ada kharaja minha, ada senjata yang sudah tidak lagi dipakai oleh musuh. Bisa mengetahui taharrukat tuh, pergerakan musuh. Tanakulat, bisa diketahui musuh berpindah, ya. Mimma yumakinu fa'ilu zalik minata ahub. Nah kalau kita punya alat-alat seperti itu, ya, yang tadi dikatakan satelit tadi, maka ya kita ini bisa ta'ahub, bisa ya siap-siap, wal hazar, waspada, ya. Ahdil khitoh, bisa ngambil langkah tuh sebelum musuh menyerang, ya, gitu kan. Sehingga la yupaja'u wa la yukhazu ala ghirrah, ya. Sehingga kita tidak di apa, ya, dikagetin gitu, ya. Sehingga kita tidak bisa diupaja, ya. Kalau kita tidak punya alat seperti itu, bisa musuh menyerang tanpa kita ketahui. Nah, berarti itu namanya mupaja'ah. Wa la yukhazu ala ghirrah, sehingga kita tidak lalai. Ghirrah itu ghaflah, ya. Laulat taswirul jawi tuh, kalau bukan karena ada satelit yang bisa memoto dari atas, wamin asfal, bisa juga moto dari bawah, niscaya la sahaqal jaisul jahul. Nah niscaya tentara yang kita tidak ketahui, ya, tentara yang kita tidak ketahui juntrungannya, bisa kalau bahasa gitu, kita tidak ketahui juntrungannya, ya. Jadi kalau bahasa Inggris, kalau orang tidak diketahui Mr. X, kalau bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Arab pulan-pulan, nah, ya. Kita baca talqin nggak tahu bin pulan. Kalau bahasa Inggris bin Mr. X. Nah dengan adanya taswir itu kita akan tahu serangan-serangan musuh. Tapi kalau nggak ada taswir tadi, bisa aja nanti musuh yang kita nggak undang, katanya, yang kita nggak tahu juntrungannya, bisa sahaqo, bisa menyerang, ya. Allazi la yuhsinu taswir, bisa saja menyerang negara yang tidak ada taswirnya itu, ya. Wala yaglib ala qadatihi wa mufakirihi fil sapatut tahrim allati yuhibbuhal adu, ya. Nah, jadi negara yang punya negara yang tidak punya satelit atau yang mengharamkan foto, dengan mudah gitu bisa diserang oleh musuh, ya. Nah, di antara lagi yang bisa diserang oleh musuh adalah kita nih, ya, yang sekarang masih berdebat, boleh nggak foto, boleh nggak foto. Gara-gara ente berdebat katanya foto haram, akhirnya ente diserang sama musuh. Nah itu musuh girang tuh, kalau seandainya kita masih berantem aja masalah apa nih, kebolehan foto, kebolehan ini, itu musuh paling seneng. Kenapa? Ente di tengah-tengah ente lagi berdebat begitu, akhirnya dia apa? Nyerang. Jadi filsafat tahrim allati yuhibbuhal adu, musuh itu sangat suka kalau kita sama kita berantem masih soal kajian fikih gitu. Mereka itu sudah sudah maju, kita masih berdebat masalah. Nah, itu sangat disukai oleh musuh. Ya prohubiha tuh, wayasmud, senang tuh musuh. Ya tamanna, bahkan musuh itu mengharap agar supaya orang Islam terus-terusan tuh. Ya tamanna ayak surah haulail bulada. Musuh itu sangat senang mengharap agar supaya orang-orang bodoh itu terus-terusan. Kita dianggap berdebat ini bodoh. Bulada itu kan zamannya balid. Pi aduihi, ya. Itu pada mau melawan hatta yakdi alaih, ya. Sehingga nanti musuh itu bisa mengalahkan kita. Wahum fi khilaf, sedangkan kita ini masih dalam suasana berdebat, ya. Haulat taswir fotografi. Kita masih berdebat, boleh nggak foto? Ada yang bilang boleh, yang bilang kagak, ya. Apa itu haram atau halal? Ya. Nah, sementara musuh, ya,
nyerang. Nah kita nggak tahu. Nah itulah manfaatnya foto. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Kita kembalikan kepada Allah. Allah lah yang perkataannya hak. Wa huwa yahdis sabil, dan dia Allah yang menunjukkan hambanya ke jalan yang lurus. Nah, itu selesai pertanyaan keempat dan kelima nih tentang foto. Nah, ini yang terakhir, bab yang keenam. Pertanyaannya, mata arafatil mujtama'atul islamiyatu at-taswiro. Mata arafatil mujtama'atil islamiyatu at-taswiro. Sejak kapan masyarakat Islam mengetahui akan adanya gambar gini? Ini kan foto ini baru. Waktu zaman dulu belum ada foto. Nah, sejak kapan masyarakat Islam mengenal yang namanya gambar lah ya? Nah, itu masyarakat Islam, masyarakat kita nih. Kalau masyarakat waktu zaman nabi-nabi dulu, dari dulu udah ada. Ini khusus untuk kita ini umat Islam, umat Muhammad. Wa ma hukmur rusum waswar, apa hukumnya gambar-gambar alati tatahalla biha ba'dul kutub, yang mana gambar-gambar itu menghiasi, kalau luarnya buku apa namanya nih cover. Nah ini gambar-gambar, ada gambar burung, ada gambar apa yang menghiasi cover nih cover buku. Nah itu pertanyaan. Dijawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa man da'a bi da'watihi ila yaumin. Amma ba'du. Qad arafatil mujtama'atul islamiyatu taswira munzu. Umat Nabi Muhammad mengetahui tentang gambar sejak waktu zaman Umar. Munzu kana marsuman, sejak dibikin ya gambar. Nah kalau ini bukan gambar, mahat. Karena kalau di cincin itu bukan gambar tuh, mahat. Kan cincin terbuat dari perak gitu, yang diperbolehkan orang laki. Kalau emas nggak boleh ya. Nah kalau orang laki yang diperbolehin apa? Perak. Nabi Muhammad kan cincinnya ya. Ini Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad ini bukannya gambar binatang, itu Muhammadun Rasulullah, ada 3 baris tuh, Muhammadun Rasulullah, jadi stempel ya. Jadi gara-garanya Nabi Muhammad SAW perintah ya, apa itu ya, sahabat yang pandai menulis gitu, ada Zaid bin Sabit apa yang pandai menulis, bikin surat mau dakwah, ngajak penguasa-penguasa waktu itu masuk Islam ya. Ngirim surat ke Raja Hercules, ke Raja Persia ya. Siapa itu? Raja Persia ya. Kisra. Jadi lakobnya Persia Kisra ya. Kalau lakobnya Raja Eropa namanya Kaisar. Jadi ada Kaisar, ada Kisra. Nah, kalau lakobnya itu Najasyi. Itu Najasyi bukan raja, itu lakob ya. Lakob Raja Ethiopia, Habasyah. Nah sekarang itu negara namanya Ethiopia, dulu namanya Habasyah. Namanya bukannya Najasyi. Najasyi itu lakob, apa julukan. Itu. Jadi kata sahabat, ya Rasul, surat-surat resmi seperti ini nggak akan dibaca kalau nggak ada stempelnya. Kan kalau orang surat masih ada kupnya, ada stempel deh. Kalau nggak ada stempelnya nggak dibaca. Itu. Nah makanya Nabi minta bikinin cincin, ya, cincin dari perak. Ya, itu ada baca Muhammadun Rasulullah. Jadi stempelnya begitu. Jadi bukan stempel dari apaan, dari karet. Cincin. Nah itu Syekh Yasin stempelnya itu Muhammad Yasin Isa Al-Padani itu. Ya, kalau dia mau apa? Stempel gitu, madrasah Darul Ulum kan perlu stempel. Jadi tanda tangannya tuh dia nggak perlu, kadang-kadang dia malas antara pulpen. Ini tanda tangan begini aja pakai cincin gini. Itu kan ada bacaan Muhammad Yasin Sabaran.
pakai cincin. Ya, tetap pakai tinta ya, jadi ini dulu ditinta gitu. Nah, baru ini. Nah, ini waktu zaman Umar cincinnya itu ada apa nih? Ada gambar burung gitu ya. Jadi munzu kana marsuman ala khatami Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ya. Jadi Umar tuh cincinnya ada apa? Dipahat gambar. Ya itu. Jadi kan tadi pertanyaan sejak kapan? Nah, dari Umar udah ada itu burung. Wa qad za'ama ba'duhum anna tahrima taswir fil Islam. Kalau za'ama itu sangkaan yang salah gitu. Jadi kan kalau kita punya apa? Kalau kita berbeda pendapat sama lawan kita berdebat. Kalau kita menganggap lawan kita berdebat itu nggak benar, kita bilang sama gitu ya. Itu sama, bukannya zona ya. Waqad zama badung sebagian ulama menyangka, tapi sangkaannya sangkaan yang tidak benar gitu. Anna tahrimat taswir fil Islam gini. Haramnya taswir menurut Islam astara taksiron mubasyiron ya. Ala hadzal fanni itu. Ya ini sebagian menyangka, tapi sangkanya nggak benar, bahwa ya kalau kita mau mengikuti ulama yang mengatakan gambar itu nggak boleh, itu ya bisa mempengaruhi secara langsung, taksiron mubasyiron, mempengaruhi secara langsung ala hadzal fan atas seni ini seni gambar gitu. Faja'alahu mutaakhiran anhu fi biladin ghairi islamiyah. Ada yang menganggap gara-gara ada ulama yang tidak memperbolehkan gambar tadi, ini menyebabkan seni melukis, seni gambar ini kita ketinggalan ya, ketinggalan bandingin sama negara-negara yang non muslim. Ini seni gambar ya. Dengan sebab adanya orang yang mengharamkan, akhirnya kita ta'akhir. Nah ya. Naam. Nah ya, namun akan tetapi. Naam. Innal ladzina nabaghu fi fununir rasmi. Bagi orang yang memang Allah taala berikan apa nih? Berikan apa nih, kan ini bisa menggambar itu bukan bisa dibikin-bikin itu. Gambar ini emang dari inian ya. Namun bagi mereka yang nabaghu, orang yang apa ini nabaghu ya? Nah, orang yang mempunyai kelebihan dalam seni apa nih, melukis ya. Nah itu tetap aja walaupun ada yang apa, ulama yang mengharamkan bagi orang yang punya kesenian ya, tetap aja mimma tahallat bihi kutubun gini, laha dauruha fi mukhtalafil usur ya. Nah, yang menghiasi apa sih, cover buku-buku ya. Nah, itu tahalat menghiasi bihi dengan taswir itu kutubun laha dauruha fi mukhtalafil usul, yang mempunyai ya, mempunyai pengaruh di sepanjang masa. Fi kasfi alwanit tarbiyah wa taskib, untuk jadi kan orang yang punya kesenian apa nih, mau diberikan ilmu gambar makin maju gitu ya. Kasfi alwani tarbiyah wa taskib, karena yang namanya pendidikan itu bukan hanya alat pendidikan, itu bukan hanya pakai ucapan, bisa juga alat pendidikan melalui apa nih, gambar tuh. Coba ente pergi ke TK ya, taman kanak-kanak, banyak apa itu gambar. Seandainya gambar nggak diboleh ya, itu TK apa itu gambar itu ya, ada gambar ini gambar itu gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk mengembangkan tuh ilmu pendidikan gitu tuh ya. Taskib bisa untuk mencerdaskan tuh dengan apa nih, gambar. Bisa digunakan untuk ar-ramz fi ta'bir. Gambar itu bisa digunakan lambang untuk mengutarakan ya. Ente demo itu bikinnya gambar itu ya. Nah, ente mau ngeritik siapa ini, Jokowi, pakai gambar bisa, nggak usah pakai ngomong, bikin aja karikatur
Itu namanya apa di sini? Ar-ramzu fit ta'bir antorikil hayawan bisa ya. Ya. Jadi buat ngatain musuh dia itu seperti jangkrik namanya. Itu bisa diutarakan melalui apa nih? Gambar. Nggak usah. Apa namanya teriak-teriak. Kayak gambarnya bisa nih. Ya. Itu takbir antorikil hayawan. Kanu junudan fi alamin taktanipuhu nawazi'ut tahrim wa tahlil. Ya. Kanu junudan fi alamin taktanipuhu nawazi'ut tahrimi wa tahlil lima yanza'una ilaihi bimahdir raghbati syadidatin nabi'ati min domairihim ya. Jadi walaupun ulama berdebat, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, tetap aja yang punya kesenian apa itu? Gambar ya. Sebab gambar ini tadi manfaatnya itu ada untuk bisa digunakan untuk mencerdaskan ya bangsa itu ya. Sebab ini adalah ya ini apa? Raghbah syadidah nabi'ah yang timbul ya, raghbah itu min domairihim dari lubuk hati. Sebab ini adalah naluri ya. Wahyallati yuqalu ghorizah ya. Ghorizah itu kan artinya naluri. Ada orang yang nalurinya suka bergambar ya. Ghorizatul pan itu ya. Ya, artinya naluri suka apa namanya tadi mempunyai keahlian menggambar. Ini mislu kalilah wadimnah ya. Kalilah wadimnah ya. Ada buku ya. Buku kisah gitu. Ada buku kisah 1001 malam. Alfu Lailah wa Lailah. Ini bukan nyanyian Ummu Kulsum. Ada nyanyian Ummu Kulsum judulnya apa? Alfu Lailah wa Lailah itu ya. Asik ini. Itu nyanyian Ummu. Ada cerita namanya apa? Alfu Lailah. Siapa itu? Ya, terkenal dengan Abu Nawas. Nah, itu pakai gambar-gambar itu ya. Kan ini cerita apa ini burung bisa ngomong sama ini pakai gambar itu. Nah, ada lagi cerita Kalilah Wadimnah. Ada dulu di Mampang itu tempat saya itu gudang ulama itu. Mampang. Ya. Ada dulu namanya ada Kiai Haji Abdul Razak Makmun. Ya. Ini Abdul Razak Makmun itu yang selalu ceramah di Kuitang Habib Ali Al-Habsyi. Kalau dia nggak ada dia nggak ramai itu. Siapa namanya? Abdul Razak Makmun, Abdul Razak Haidir, ada Mukhtar Romli, semua dari Mampang di kampung saya. Semuanya dulu belajar bahasa Yasin. Ini Ki Abdul Razak Makmun kalau di Mekah itu pasti ke rumah saya. Apa? Soleh katanya. Iya. Coba cariin aneh buku-buku cerita yang lucu-lucu gitu. Maksudnya dibuat itu. Kalau disuruh ceramah apa itu di Kuitang ada ini. Aneh beli ini Kalilah Wadimnah, aneh cariin Abu Lailah yang cariin. Ya berusak Makmun. Itu ada gambar-gambarnya itu buku-buku itu ya. Nah, itu kan bisa digunakan buat dakwah. Nah, jadi wa marasa'u bihil hikayat ala alsinatil hayawan. Jadi buku-buku cerita itu apa nih? Binatang ngomong binatang kan gitu. Ya, binatang ngomong apa? Nah, itu ada gambar. Ada binatang zobion namanya. Apa tuh zobion? Kijang ya. Ya. Ada binatang zobion, kijang. Ya, jadi saat Nabi Adam alaihissalam sampai ke bumi gitu. Ini bumi ini sudah ada binatang-binatang sebelum Nabi Adam kemarin udah ada binatang. Di antaranya zobion, binatang. Pas Nabi Adam turun ke bumi, pertama kali binatang yang mengucapkan selamat zobion itu. Apa itu? Kijang ya. Binatang kijang ya. Saya sendiri belum pernah lihat tuh binatang kijang. Pokoknya zobion kijang lah gitu ya. Jadi kata kijang memberikan salam kepada Nabi Adam, selamat datang wahai Nabi Adam ke muka bumi ya, selamat datang. Karena kijang ini sebelum Nabi Adam di bumi udah ada. Karena dia itu datang dengan
ikhlas ya mengucapkan selamat datang. Nabi Adam doain sambil ngusap-ngusap, doain Allah yubarik fi, jadi ini semoga Allah memberkati. Akhirnya Allah terima doanya Nabi Adam, diberkatilah binatang kijang. Apa berkahnya? Itu empedunya jadi minyak misik. Kan katanya minyak misik dari empedu kijang gitu. Ya saya sendiri belum ini. Jadi empedunya kalau memang minyak misik yang asli. Nah kalau minyak misik yang dijual sama itu cuma namanya doang. Ini minyak misik, padahal yang bikin. Yang asli itu mahal karena asalnya dari empedu. Tahu empedu gak? Itu yang pahit itu. Nah itu dari minyak misik itu. Ini binatang kijang ngadu yang lain sama binatang lain. Saya datang sama Adam, Nabi Adam, mengucapkan selamat datang. Saya didoain, alhamdulillah doanya Nabi Adam, empedu saya jadi apa? Ngomong gitu sama yang lain. Nah yang lain kepada datang. Tujuannya apa? Nah supaya nanti didoain. Ya, kambing apa datang. Akhirnya Nabi Adam doain juga, Allah yubarik fi. Tapi satu pun di antara mereka nggak terkabul doanya Nabi Adam. Yang terkabul siapa tadi? Kijang. Akhirnya kan yang lain tuh ngadu sama kijang. Kok kenapa saya datang? Saya biasa-biasa aja. Kok ente beda? Gitu. Karena kalau kijang itu datangnya semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Gitu. Cuma kijang kan tadi ikhlas, kagak ada yang suruh, dia nggak mengharap doa, nggak mengharap apa. Kalau yang lain kan, nih kan kayak yang Kiai Zainuddin bilang, saya ke sono bawain apa? Bawain singkong sama Ustadz. Akhirnya saya dikasih kambing katanya. Akhirnya yang lain, gue mau bawain yang lebih mahal daripada singkong, apa nih kira-kira? Mudah-mudahan aja di kebun. Gitu. Akhirnya nggak dikasih kebun, nggak dikasih. Karena waktu ente datang nggak ikhlas, gitu. Supaya dapat, supaya dapat apa ini? Ini sepertinya di gambar-gambar itu kan ini ada faedah itu ya. Baik, kita lanjut. Itu rosong itu ada membuat bihil hikayat ala alsinatil hayawan. Jadi bikin apa? Gambar-gambar karena hayawan-hayawan itu bisa ngomong, itu tuyur min suarin rusum ya. Ini ada video tuh ngajarin anak sholat tuh pakai itu kan tuh, pakai kartun ya kan. Ini gambar tuh anak sholat gimana cara wudhu. Coba kalau ente nerangin pakai mulut susah kan, tapi kalau nerangin tentang bagaimana wudhu pakai apa, kayak itu kartun, itu lebih mudah dipahami. Bagaimana catat sholat, rukuk itu bagaimana, sujud itu bagaimana. Kalau diterangin sujud itu gini ini susah ya, tapi kalau pakai gambar agak apa tuh. Nah ini. Baik, wa kadzalika wasalar rasmu ila maqamatil hariri wa badi'iz zaman. Dulu waktu zaman dulu di samping ada kalilah wadimna, ada cerita alpulailah walailah tadi, sampai pula katanya gambar-gambar ini kepada maqamat al-hariri wa badi'iz zaman ya. Nah ini maqamat al-hariri wa badi'iz zaman ya, artinya ulama-ulama dulu juga ya, cara neranginnya sama anak murid itu melalui pakai gambar-gambar. Waqad awrada Darimi min a'imati Syafi'iyah al-Qudamai fi kitabihi al-Mustaz ya hiri qaulal qailin bi hurmati taswir fi ahdihi ya. Ad-Darimi, nih Ad-Darimi kita baca hadis, kita sering bilang rawahud Darimi ya. Dia punya kitab hadis namanya Sunanud Darimi. Ada Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, ada Sunan Darimi. Nah, Sunan Darimi meriwayatkan, mengutip. Ini Darimi salah satu ulama pengikut Imam Syafi'i. Di dalam kitabnya beliau mengutip pendapat yang mengharamkan gambar pada waktu zaman Nabi. Kan katanya waktu zaman Nabi kan ada dalil yang mana itu? Hordeng tuh, hordengnya Aisyah. Ada apa tuh nih? Ada gambar. Kenapa Nabi kita suruh ya, suruh apa? Suruh di apa? Dipindahin. Nah, itu kata beliau kenapa dilarang waktu itu? Alasannya
fi ahdin nabi likur bi ahdin nasi bil ausan, karena waktu itu orang baru saja ninggalin berhala ya. Tuh, likurbi kena dekat ya, ahdin nas masanya orang ninggalin nyembah gitu. Jadi takut kalau memang gambar itu masih tetap, nanti dia ingat lagi dengan berhala yang disembah gitu ya. Wa ba'da dzalik, nah setelahnya itu artinya setelahnya udah lama orang udah tidak lagi nginget akan berhala, intapat hikmatut tahrim ya, maka hilanglah haram gitu ya. Itu haram itu kan yang tadi dikatakan ada tafsir kalau memang ini begini ya. Wa aurada hadzal qaula al imamu ini. Nah, ini yang nyebut pendapat ini bukan hanya Darimi tetapi Imam Tajuddin As-Subki. Nah, ini orang kita nih, Tajuddin As-Subki ya. Nah, ulama kita Syafi'i yang ngarang apa namanya? Al-Asbah wan Nadhair, Jam'ul Jawami dan lain-lain. Fi At-Tabaqatul Kubra, di dalam kitabnya buku beliau Tabaqatul Kubra ya. Tabaqatul Kubra ini buku biografi ulama-ulama Syafi'i, yaitu tatkala menyebut biografi Imam Darimi. Jadi Imam Tajuddin As-Subki ketika menyebut biografi Imam Tajuddin Ad-Darimi menyebut ini, bahwa Imam Darimi mengatakan atau mengutip pendapat ulama-ulama terdahulu, dilarang menggambar atau dilarang apa itu tadi, ada gambar-gambar waktu zaman Rasul, karena pada waktu itu para sahabat baru saja ninggalin menyembah berhala. Selesai. Nah, itu tadi kita katakan dalil tambahan bahwa foto itu apa boleh. Waqad sawwaral paranjiatu, paranjah di Prancis ya, itu Prancis itu bahasa Arab paronjah. Paronjah. Waqad sawwaral paronjatu ba'da mawaqil hurubis salibiyah ya. Sawwara artinya menggambar ya. Menggambar ini ada ulama ahli apa nih, ahli geografi, ada ulama kita ini yang keliling dunia tuh, siapa tuh nih? Al-Idrisi atau apa itu, yang dulu keliling dunia kan, waktu zaman dulu belum ada apa, belum ada alat transportasi, mengelilingi dunia, setiap dunia yang dia, setiap daerah yang dia lalui digambar itu. Ada bukunya itu. Nah, itu ada ulama tuh ya, ya. Ini orang Prancis katanya membuat gambar tentang tempat-tempat perang salib. Ya. Jadi waktu zaman dulu ada, kalau kita kan al-jihad fisabilillah. Kalau kita ini jihad fisabilillah li'ila'i kalimatillah kan gitu. Nah, kalau orang salib itu jihad fisabilillah perang salib. Jadi negara-negara Eropa yang pada waktu itu memeluk agama Islam diperangin sama mereka itu. Mereka memaksa ya, agar supaya orang-orang kembali lagi ke agama mereka. Nah, kalau yang tidak mau diusir ya. Ini terjadi perang salib tuh pada abad ke-15 ya. Nah, itu atas perintah dari gereja-gereja itu pada waktu itu. Di antaranya apa nih? Itu ada namanya negara ya, Asbania, kalau bilang Spanyol. Itu semuanya Spanyol negara Islam itu selama 600 tahun, 6 abad itu dikuasai oleh ya. Sehingga kalau kita ke sana itu banyak tuh masih ada apa Istana Alhambra, ada masjid apa, akhirnya jadi gereja ya. Jadi orang-orang Spanyol asli yang sudah masuk Islam, ketika mereka itu berkuasa, mereka itu paksa kembali ke agama. Kalau yang tidak harus ninggalin Spanyol. Nah, akhirnya kebanyakan mereka pergi ke Maroko. Kan Maroko berketan, Maghrobi gitu ya. Itu namanya perang salib. Ini Prancis menggambarkan tempat-tempat perang salib. Wa ya, mawaqi'i mulukihim wa umaraiha. Ya, tempat-tempat raja-raja wa umaro gitu. Umaro itu pangeran-pangeran Nasoro yang beragama Islam wa muslimin dan kaum muslimin.
Wajallat hadhihi suwaru warusumu kasiron minal mawaqifil islamiyatil musyriqati. Nah, dalam gambar tadi kelihatan tuh ya. Nah, apa itu banyak ya? Apa itu tempat-tempat tuh. Tempat-tempat negara Islam tuh ya. Yang saat itu maju itu bisa dilihat dari apa itu? Dari foto itu. Ya, seperti tadi kita bilang kalau kita mengunjungi Spanyol ya. Nah, di sono masih banyak masjid, masih banyak apa. Itu bangunannya luar biasa. Kemungkinan bentuk bangunan itu nggak bisa dibikin oleh orang zaman sekarang. Nah, melalui itu dapat kita ketahui bahwa nenek moyang kita itu pada abad sekian itu ya, arsitek bangunannya sudah luar biasa. Kan gitu kan? Itu dapat kita ketahui. Ya, ilmu arsitek orang-orang kita itu seperti itu melalui itu gambar gitu kan. Waktu itu belum ada kamera, jadi digambar tuh di sana. Wah, ini apa di sini melalui gambar yang dibuat oleh orang Prancis itu dapat kita ketahui apa tadi mawaqib islamiyal musyriqah. Musyriqah itu artinya yang bersinar. Kama yatadammanu tiropan bisyahamatil muslimin. Melalui gambar itu mereka itu mengakui kalau orang-orang Islam itu sahamah. Apa itu ya? Sahamah itu artinya mempunyai ya, mempunyai apa? Mempunyai semangat, mempunyai semangat yang tinggi. Wa iqraran bi rahmatihim wa adlihim wa insafihim. Melalui gambar itu orang-orang Eropa mengakui kalau orang Islam itu apa ya? Orang Islam itu ketika ya menguasai suatu daerah mereka itu apa? Rahmat, berbuat adil. Waqad khalaqat lanal hadaratul islamiyah bil Andalus. Nih contoh ini kemajuan Islam ya, yang ada di Andalus. Andalus itu Spanyol ya, dulu bilang Andalus. Asaron, meninggalkan bekas. La tazalu natiqatan ya mas, sampai zaman sekarang bekas-bekas itu, bekas sejarah masih seakan-akan dia itu ngomong tuh ya. Masjid itu ngomong tuh natiqatan. Ala annal funun lam takun bihalin minal ahwal, bahwa yang namanya seni lukis itu tidaklah ya bertentangan dengan akidah. Kalau kita pergi ke Spanyol, kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah umat Islam. Di sanalah kita akan lihat betapa kesenian lukis, kesenian memahat. Coba, itu kan di keindahan masjid dipahat-pahat itu. Ada gambar ini, gambar ini, gambar ini. Tuh waktu zaman dulu. Nah, kalau seandainya gambar itu haram, masa iya masjid ada gambarnya kan gitu. Nah, jadi melalui gambar-gambar ini dapat kita ketahui apa itu sejarah tuh, sejarah keemasan orang Islam pada waktu zaman dahulu tuh. Nah, ini menunjukkan bahwa gambar-gambar kesenian-kesenian ini lam takun bihalin, tidaklah ya, lam takun bihal minal ahwal latas todimu tuh, tidak bertentangan dengan akidah. La min qarib wala min bait. Ya, tidak bertabrakan, tidak bertentangan, baik dekat ataupun coba nih contoh ya, kita kan belum pernah kemana nih, ke Spanyol kan ya, belum pernah ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau kita pergi ke Spanyol nih ya, kita pergi ke Istana Alhambra, itu sampai sekarang masih utuh itu ya, karena ini termasuk yang dipelihara oleh UNESCO. Ya, seperti Candi Borobudur. Nah, itu dari UNESCO nggak boleh itu ya. Kalau bilang kalau hutan itu cagar alam, nggak boleh ganggu ya. Sebab untuk membuktikan kalau umat dulu tuh sudah maju. Kalau kita pergi ke Spanyol, kita masuk ke Istana Alhambra, apa yang kita lihat di sana? Di sana ada di istana itu ada haud apa? Ada kalau kita bilang kolam ya. Ada kolam telaga. Di situ ada sibak, ada macan. Nah, ya. Fi Qasril Hamra, di Istana Al-Hamra ada macan. La ya'du ayakuna majmu'ah minas sibak sahrawiyah. Itu macannya bukan atuk. Ya, patung macan ya.
Ya, itu kayak model di Singapura. Di Singapura ada macan, yang macan itu keluar air. Ada kan Singapura itu. Di mulutnya keluar air. Jadi orang dulu ini udah bisa bikin macan, tapi maksudnya di sini apa? Macan itu bagaikan kalau sekarang jam lonceng itu ya. Jadi kalau waktu sholat azan, itu macan itu bisa ngeluarin apa nih? Air. Kan dulu belum ada ini ya. Oh ya. Unzur ila haudis Siba. Coba ente kalau ke Spanyol mengunjungi istana Al-Hamra, di sana di dalam istana ada kolom tuh. Situ ada Siba. La ya'du ayakuna banyak tuh ya. Siba sohrawiyah artinya binatang buas. Tahmilu fizallah wa maskana haudon fihi maudhah ya. Nah, dia macan atau patung macan ini ada pompa tuh, pompa air tuh. Kalau bahasa Arab itu namanya nafuroh, air mancur. Jadi yuqalu anna hazis siba likullin mihadoran. Karena patung macan itu banyak, setiap macan itu punya fungsi lain-lain gitu ya. Pi inzalil ma, ngeluarin air gitu. Min pamihal parik, dari mulutnya yang kosong. Pi waktin minal awqat ya. Bisa nyemburin air tuh macan. Ya, ini kan dibuat waktu zaman dulu, masa orang udah bisa bikin patung macan bisa ngeluarin air. Tujuannya apa nih? Yu'rafu bi waqtis shalah. Untuk mengetahui waktu. Ini waktu zaman Nabi Sulaiman kan gitu kan. Nabi Sulaiman itu di singgasananya ada 2 patung singa. Kemudian di atas ada patung burung. Saat Nabi Sulaiman duduk di kursi, maka 2 singa itu menghormat. Itu seakan-akan menghormat. Padahal waktu itu belum ada mekanik, tapi udah bisa. Saat Nabi Sulaiman bangun dari kursi, burung apa itu tadi? Sayapnya, gitu. Padahal itu cuman ini taktik aja. Nah, kalau ini bukan untuk menghormat di sini. Di istana Al-Hamra itu keluar air menunjukkan waktu apa nih? Sholat tuh ya. Fayu azinul muazin tuh. Jadi muazin nunggu azan, nunggu kalau macan itu ngalin air. Ya, kalau macan nyemburin air, nah berarti udah masuk waktu sholat nih. Barulah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuh. Fayu azinul muazil indah hudus hadil alamah. Tatkala alamat ini terjadi, maksudnya nyemburin air tadi, alati tajri majro aqarib sa. Ini semburannya air yang keluar dari mulut binatang sama aja zaman sekarang seperti jarum apa itu? Jarum apa? Nah, jarum dinding itu, jarum apa? Jarum jam tuh. Aqarib sa seperti jarum jam fi asrina hadza di zaman sekarang. Kesimpulannya, kasiron minat ta'biri bil lafzi mimma yusawwirul makna ya. Kasiron minat ta'bir bil lafzi ya. Kita mengutarakan sesuatu dengan ucapan itu ya, apa ini ya? Lamaman itu menghimpun sesuatu yang terpisah-pisah, itu lamam namanya. Lamam itu menghimpun ya. Menghimpun yang menghimpun sesuatu yang berserakan bisa dihimpun ya. Itu dengan takbir, dengan ucapan lafaz. Demikian juga bisa dihimpun dengan apa nih? Dengan gambar gitu ya. Ya. Al-ma'nal mahsus ka'annal mustami' ya rasulatal mahki anha. Seakan-akan orang yang mendengar itu melihat ya, gambaran yang diceritakan. Ya, itu dengan lafaz bisa, dengan karikatur juga apa? Bisa ya. Waqad warada fil hadis syarif, ada dalam hadis Nabi yang mulia, an-nahyu, Nabi ngelarang antasipamro'atun imro'atan ukhra li zaujiha ka'annahu yaroha. Ada hadis yang melarang perempuan ya, seorang istri dilarang oleh Nabi cerita sama bini orang ya. Perempuan dilarang ngomong cerita sama perempuan lain. Yang larang apa? Menceritain ya apa yang dilakukan sama suaminya. Nah, ka'annahu yaroha, seakan-akan dia melihat. Nah, ya.
Jadi perempuan dilarang ya, dilarang menceritakan apa yang dia lakukan sama suaminya, ceritain sama siapa? Sama perempuan yang lain. Nah, si perempuan lain tuh saat dengar ceritanya itu seakan-akan dilihat itu. Ini. Wa ma'ahadza la yasulul wasfu bil qauli darajat tahrim ya. Nah, walaupun itu dilarang tetapi tidaklah kata la yasil, tidak sampai sifat itu dengan kata-kata haram illa izastamala, kecuali kalau ceritaan itu, kalau gambar itu sudah ya meliputi yang ma'anil ighra. Ya. Jadi selama ceritaan itu atau selama gambar itu tidak mengandung ighra ya. Apa itu ighra ya? Tidak membuat orang yang dengar menjadi terangsang ya. Nah, itu enggak haram gitu ya. Pakadzalika rasmu, demikian juga gambar ya. Al-muta'arraf alaihima ya, yang kita ketahui la yuhraman, tidak haram kita menggambar kecuali ya izastamala ala hadzil ma'anil lati satamusu makarimal akhlak, kecuali kalau gambaran itu ya sudah menyentuh ya, menyentuh maksudnya bertentangan dengan akhlak ya. Nah, kalau itu dilarang. Ini dilarangnya itu bukan gambarnya gitu ya. Ya. Seperti umpamanya ada gambar porno, gambar yang dilarang itu bukan masalah gambarnya pornonya. Demikian juga ngomong ya, ngomong porno gitulah ya, ngomong porno. Nah, itu yang dilarang bukan ngomongnya, apanya nih? Pornonya itu. Nah, ya. Jadi yang dilarang itu bukan karena ngomongnya, bukan gambarnya itu ya. Ya. Wa takunu min khawarimil muru'ah ya. Jadi dilarangnya menggambar itu kalau memang tidak mengandung arti yang haram, paling-paling hanya sekedar khawarimil muru'ah ya. Apa itu? Artinya khawarimil muru'ah, orang itu telah melanggar muru'ah ya. Ya. Muru'ah. Jadi kalau orang memelihara muru'ah, dia nggak ngomong gitu, ngomong seapa, ngomong seperlunya saja. Nah, kalau umpamanya dia ngomong udah lebih dari seperlunya, itu belum haram itu, ya belum haram itu, kecuali kalau memang mengandung sesuatu yang dilarang. Kalau tidak mengandung yang dilarang, paling-paling yang dilanggar hanya apaan? Muru'ah. Ini zaman sekarang muru'ah orang udah pada kagak kenal. Muru'ah ya. Apa itu muru'ah? Muru'ah itu adalah adat dan tradisi yang baik yang berlaku di mana seseorang berada di lingkungan itu. Ini muru'ah. Ini orang-orang dulu itu sangat memelihara muru'ah. Ya, apa itu? Kehormatan diri, harga diri, reputasi. Ini. Nama baik, walaupun apabila dilanggar tidak haram gitu ya, tetapi itu harus dijaga. Nah, itu muru'ah namanya ya. Contoh umumnya orang jadi imam ya, imam sholat ya, menurut muru'ah setempat nggak pantas orang jadi imam makannya di warteg ya, sama-sama ojol. Ojol atau ojek, nah, kira-kira pantas nggak gitu? Padahal kan makan di warteg halal, emang siapa yang? Kecuali kalau dia mencuri ya. Selama dia duitnya halal, dimakan di warteg boleh. Tapi kalau bagi imam, kira-kira pantas nggak? Nah, itu muru'ah. Nah, ini sekarang kan orang udah muru'ah. Orang habis haji sama umroh, dia kalau dia jalan mesti pakai pici. Gitu kan? Ya. Nah, mengenai pakai pici kan nggak dikatakan wajib, nggak apa. Walaupun dia itu habis haji sama umroh, dia begundul nggak apa-apa. Tapi dilihat ya, oleh masyarakat setempat yang memang adatnya itu, jadi yang dilanggar itu muru'ah. Ya. Jadi kita kembali kepada apa tadi teh? Ngomong atau gambar. Selama gambar itu tidak mengandung yang dilarang, nah itu tidak apa-apa. Mungkin yang dilanggar hanya muru'ah aja gitu ya. Nah, walidza kulna. Nah, ini kesimpulan. Oleh karena itu kita katakan kalau kulna itu bahkan anna itu inna ya.
Nah, jadi habis sekolah, habis sekolah qaul itu terus inna, harusnya bukan ana. Lidzalika qulna inna taswira war rasma la yuhramu syai'an minhuma. Oleh karena itu gambar ya enggak haram, ngelukis enggak haram. Ya. Illa izastamalata, nah kecuali kalau ngelukis dan menggambar itu mengandung ba'is, mengandung ajakan ya, ajakan atau menimbulkan fitnah fiddin. Nah ya, menyebabkan fitnah ya, menyebabkan dosa, menyebabkan fitnah, membahayakan orang ya, awil khuluq, atau menyebabkan ya menyebabkan akhlak yang baik yang tidak baik. Wa ma ada zalik, selama gambar dan lukisan itu tidak mengandung fitnah, tidak mengandung yang dilarang, itu manun min fununil haya. Gambar melukis itu adalah satu suatu seni ya, kesenian yang memang Allah Ta'ala berikan seseorang punya keahlian sendiri, itu panu, itu seni min fununil haya, dari kesenian orang hidup. Allati la ghinaan halil insan, yang mana kesenian itu sangat diperlukan oleh orang hidup ya, bima asyihi, di dalam kehidupan ya. Wa kadzalika hajatul mujtama, ini pun diperlukan oleh masyarakat di seni-seni seperti ini. Kama audhna, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, dengan adanya akmar sinaiyah itu tadi satelit ya, yang bisa moto ya, moto kandungan tanah itu kan diperlukan oleh kita ini semua. Alati yang udut taswiru biha dorban minal jihad, bahkan tadi kita katakan bahwa memoto ini semacam daripada alat yang digunakan oleh untuk jihad al mutatawir, yang modern tuh mutatawir ya, fi hayatil umam, dalam kehidupan ya umat. Oleh karena itu yajibu ayakhuzal muslimun ahzahum fihi, oleh karena itu orang Islam nggak usah ragu-ragu nih mengenai kebolehan hatta yatafawaku, sehingga orang Islam bisa mengalahkan ya yang lain musuhnya. Jangan kita ketinggalan tuh. Orang udah sampai ke bikin Qamar Sinai, kita masih masalah foto-foto begini kita ributin. Orang-orang udah bisa bikin satelit. Nah ya, satelit palapa. Kita kalau nggak dibikinin nggak bisa bikin satelit. Wa yakhluqu hatta yatafawaku wa yakhluqu wa yabda'u, sehingga orang Islam itu yakhluqu bisa membuat wa yabda'u, dan membuat membuat satelit yang belum pernah dibuat oleh non muslim, itu dengan lain ya. Baik, wallahu alam. Nah, dengan demikian maka selesai pembahasan mengenai foto. Nah, sekarang kesimpulan mujmalul qaul. Nah, kesimpulan ya. Inna suwara yanqasimu al hukmu fiha ya. Itu suara itu bisa dikatakan tadi, melukis atau menggambar atau memahat ya, bisa disimpulin ada 3 hukum gitu ya. Hukum yang pertama bihilliha, halal ya. Arti halal secara umum boleh semua, gak pakai rinci-rinci deh, boleh mutlakon. Ini dasarnya dari mana? Rawahu Tajuddin As-Subki ya. Al-Imam Tajuddin As-Subki fil juz'ir rabi', di juz keempat daripada tadi kita katakan beliau punya buku namanya Biografi Ulama-ulama Pengikut Syafi'i, juz 4 ya. Inda tarjamatil Imam Abil Faraj Ad-Darimi, saat mengutip tentang biografinya siapa tadi? Al-Imam Ad-Darimi. Jadi pendapat itu dari Imam Darimi yang mengatakan boleh secara umum. Pendapat kedua yang mengatakan haram, ini yang keras nih ya, haram secara umum. Wa innaha fiskun, bahwa itu tadi, gambar melukis itu adalah kefasikan. Wa annaha minal maktu bihurmatih ya, itu adalah sudah dipastikan keharamannya gitu ya. Nah, itu kan ada hadis-hadis yang kemarin kita baca. Siapa ini yang mempelopori pendapat ini? Al-Imam Nawawi ya. Bukannya Syekh Nawawi, Al-Imam Nawawi ya, yaitu pengarang Syarah Muslim, pengarang kitab Majmu', pengarang kitab Riyadhus Shalihin ya.
Ada Riyadhus Shalihin kita baca siapa yang Imam Nawawi. Nah, kemudian yang ketiga, nah ya, al-qailuna bil karohah. Nah, ada yang mengatakan hanya makruh. Nah, seperti yang tadi paling-paling dikatakan dia itu melanggar muru'ah gitu aja dah ya. Kan muru'ah itu enggak haram enggak apa. Wa annaha la tablugh darajat tahrim, tidak mencapai keharaman. Wala tasilu ila haddit taghliz, dan tidak mencapai batas berat itu arti haram. Au annaha minal adzaim, atau orang melukis itu tidak dikatakan dosa besar. Ya, paling-paling hanya makruh, melanggar muru'ah gitu aja nih. Siapa itu yang mempeloporinya? Ala ra'si haula'il a'lam, ya, yang apa di atas para ulama tadi yang mengatakan itu adalah Al-Imam Al-Allama Al-Hafiz Al-Qastallani ya. Pengarang sarah Sahih Bukhari. Namanya apa? Irsyadus Sari ila Syarhil Bukhari ya. Tapi terkenal apa nih? Ya, terkenal dengan apa? Ya, Sarah Qastallani itu ya. Sarah Qastallani. Nah, padahal namanya itu bukan Qastallani, nama itu yang ngarang. Ya, nama bukunya itu Irsyadus Sari ila Syarah. Nah, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, Syarah Sahih. Kalau ini Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari. Nah, dengan demikian maka selesailah ya, kajian kita ya, mengenai ahkamut taswir fil Islam bainal ibahati wal hadar yang disusun oleh Muhammad Najib Al-Muti'i ya, yang menyempurnakan kitab Majmu', termasuk ulama kita ini, karena Majmu' itu adalah buku fikih mazhab Syafi'i yang terbesar. Nah, dengan demikian maka ya, pengajian kita ya, pagi hari ini selesai ya, kemudian ada penutup ya, besok insya Allah, tapi bukan pagi, sore menjelang buka puasa. Nah, karena berhubung buku ini udah habis, besok yang dikaji masalah apa tuh? Zakat ya gitu ya, insya Allah ya. Ikhtilaf masalah gambar di antaranya foto. Di sini kan udah terjawab, ada hukum haram, makruh dan sebagainya kan. Pertanyaan saya Pak Kiai, ada saudara kita yang berpahaman Wahabi. Wahabi itu kan biasanya dia selalu berikutan kepada apa yang dilakukan zaman Nabi, kan begitu Pak Kiai. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa ukurannya Wahabi itu? Boleh nggak gitu kita ngikutin akidahnya atau fikihnya, ngikutin akidah dan fikih Wahabi, Pak Kiai? Sedangkan Wahabi itu kan biasanya berujukan kepada perkara hukum yang dilakukan oleh zaman Nabi atau sahabat-sahabat Nabi. Itu yang pertama. Itu yang pertama aja jawabannya panjang. Bagaimana mau jawab yang kedua? Itu jawaban pertama aja satu muhadharah itu nggak cukup. Ya. Atau aja. Jadi Wahabi ini banyak sekali buku-buku sebetulnya, buku-buku yang membahas tentang Wahabi banyak tuh, Ar-Rad al-Wahhab banyak itu, cuman kita hanya kesimpulannya aja ya. Wahabi itu ya itu nisbat kepada Syekh Abdul Wahab ya, Muhammad Abdul Wahab, nisbah ke Abdul Wahab ya. Ini Abdul Wahab itu apa ini, di zaman Abdul Wahab ini seperiode dengan Raja Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Nah, itu pendiri kerajaan Arab Saudi. Jadi dulu Arab Saudi itu provinsi, salah satu provinsi. Mesir provinsi, Hijaz provinsi, Syam provinsi gitu, provinsi. Nah, di bawah satu
raja, yaitu waktu itu zaman Raja Utsmani di Turki ya. Ini provinsi. Nah ini Hijaz ini ingin memerdekakan gitu dari kerajaan itu Abdul Aziz itu ya. Ya Abdul Aziz di bidang militer. Nah itu tentu kan dia nggak bisa kuat kalau tanpa dukungan ulama. Nah siapa ulama yang mendukung Abdul Aziz bisa memisahkan diri? Nah itulah Syekh Abdul Wahab itu. Abdul Wahab. Jadi oleh karena itu pemerintah Arab Saudi itu balas jasa kepada Wahabi itu. Ya mereka diberikan prioritas ya dalam soal keagamaan oleh pemerintah karena dia punya jasa dulu waktu zaman. Nah sekarang mau tahu pergerakan Wahabi itu sebetulnya bagus. Ya, ini sama aja Wahabi itu seperti pergerakan yang ada di Indonesia, ada pergerakan Padri. Tahu Padri? Yang ada di Sumatera ada. Nah, itu jadi ingin memurnikan gitu. Ya gitu ya. Jadi karena banyak orang yang nyembah pohon ada apa gitu, ingin memurnikan akidah seperti itu. Wahabi itu ya. Mungkin tadi dikatakan dia mau memurnikan gitu, memurnikan akidah daripada segala macam ya yang kotor-kotor itu yang masuk ke dalam Islam. Betul sekali. Itu Wahab, ya, Abdul Wahab. Nah, kemudian diterusin perjuangan oleh para ulama-ulama berikutnya. Nah, yang intinya yang perbedaan antara kita di antaranya itu tadi. Kalau kita itu bid'ah itu ada dua. Ya, itu dia. Kan tadi dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kalau yang tidak pernah dilakukan udah kagak boleh aja dah. Nah, itu ya. Nah, itu kalau kita kan ada dua, ada bid'ah ya. Hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jadi ketika mereka itu mengambil satu hadis, dia tidak apa itu ya, secara zahir gitu, tidak melihat. Jadi kalau kita ini di kalangan umat kita ini, kalau ada satu hadis tidak langsung kita terburu-buru, tetapi kita lihat hadis-hadis yang lain sehingga kita bisa mensejajarkan ya. Memang ada hadis sahih mengatakan apa nih, kullu bid'ah apa kullu apa ya, man ahdasa ya fi amrina hadza fa huwa raddun, kan gitu kan. Nah, benar itu. Ada lagi apa nih, kullu bid'atin dolal, benar gitu. Tapi di kalangan kita ketika mengatakan kullu bid'atin dolala tidak langsung ngambil, tapi lihat dulu yang lain-lain ya. Ternyata di sini kullu bid'atin itu membuang sifat. Makanya tadi jawaban ini nggak cukup, harus satu muhadharah. Jadi kullu bid'atin itu ada sifat yang tidak disebut. Nah, jadi di dalam bahasa itu singkat, kadang-kadang sifat nggak disebut, kadang-kadang mausuf tidak disebut, sifatnya ada. Tapi bagi orang yang punya akal itu udah bisa memperkirakan. Ya, jadi artinya kullu bid'atin sayyi'atin. Oh, itulah. Jadi yang dolalah itu yang sayyi'ah. Ya. Tapi kalau kullu bid'atin hasanatin ya nggak dolalah. Itu kesimpulan kita. Nah, ada yang bertanya, ente bisa-bisaan mengatakan kullu bid'atin sayyi'atin dari mana? Sayyi'atin dari mana? Itu dasarnya gitu. Banyak di Al-Quran tuh banyak membuang sifat. Contoh, insya Allah kalau ada pengajian saya punya buku, karangan saya sendiri tentang bid'ah itu saya bikin buku. Ada ayat Quran di dalam suratul Kahfi, Allah mengkisahkan wali, bukan Nabi Hidir, wali Hidir, Nabi Hidir, wali Hidir. Jadi yang mu'tamad itu bukannya Nabi, wali Hidir gurunya Nabi Musa. Guru spiritual, spiritualnya Nabi Musa, tapi guru batin bukan guru zahir. Kata Nabi wali Hidir, ammas sapinatu pakanat lima sakina ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sapinatin wasbah. Kan Nabi Musa mengingkari perbuatan Hidir. Kok kenapa kita udah diajak naik perahu gratis, bukannya kita terima kasih sama yang punya perahu, malah ente apain?
ente rusakin. Gitu. Kata Khidir, ini ke perahu kepunyaan orang miskin. Ya. Ini kepunyaan orang miskin, dia itu nyari nafkah melalui perahu ini. Nah, sedangkan wakana waro'ahum tuh. Warok di sini artinya amama, coba gini. Itu bahasa Arab, bukannya di belakang, di depan sono. Jadi warok dengan arti apa? Amam. Di sono di depan ada penyamun. Ya. Tidak boleh lewat perahu kecuali dia ambil. Ya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sapinatin. Setiap perahu yang lewat di depannya diambil. Diambilnya secara ghasban. Nah, ya. Nah, di sini sapinah itu mausuf. Sifatnya nggak disebut. Kira-kira yang diambil itu perahu yang cakep atau perahu yang jelek? Nah, makanya aku rusakin supaya perahu itu nggak diapa? Nah, jadi takdirnya Pak, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sapinatin, kan hasanati ya, hasanat. Ya'khudhu kulla sapinatin hasanatin. Makanya aku apain? Nah, ini kan ada di Quran buktinya kalau sifat dia apain? Dibuang. Nah, sama seperti tadi masih kullu dolalatin bid'atin dolalah ya. Kullu bid'atin sayyi'atin. Nah, tuh di antara perbedaan kita. Kalau dia ngelihat zohir-zohirnya aja. Ya. Nah, kedua nih, ini aja dua aja dah. Banyak. Yang kedua, dia nggak mau ngambil majaz-majaz. Ya. Makanya yang zohir-zohir. Jadi kalau Allah mengatakan Allah punya mata, ya udah kita yakini Allah punya mata. Tapi bagaimana matanya Allah? Jangan pakai ditanya. Ya. Terserahin aja sama Allah dah ini. Oh, kalau kita ditakwil, ya. Yang dimaksud dengan mata itu adalah pemeliharaan. Tapi masing-masing punya alasan. Kita bilang apa? Mata itu pemeliharaan. Sebab kalau kita bilang mata, nanti orang akan membayangin bagaimana tuh matanya Allah. Nah, supaya jangan sampai terjadi seperti itu, maka kita takwil mata itu dengan pemeli. Nah, ini takwil-takwil kayak model begini nggak sembarangan. Ngelihat dari perkataan orang Arab, apa itu mata bisa diartiin pemeliharaan. Ada dalilnya, ya. Ya, ada dalil. Ya. Gitu. Nah, inilah diantara beda-beda kita. Sebetulnya nggak ada masalah, asalkan jangan saling menyalahi. Ya. Nah, ini yang sayang itu nyalahi. Pendapat saya begini, ente yang salah. Oh, ya. Pendapat ini itu dia. Ya. Jadi kalau masing-masing mengikuti pendapatnya nggak ada masalah, asalkan jangan apa. Nah, ini pengikut-pengikutnya ini, ya. Pengikut-pengikut Wahabi ini nih, ya. Yang bikin kacau balau, ya. Ya. Menganggap kalau orang nggak ngikutin Wahabi udah salah aja udah, ya. Begitu. Padahal Wahabinya nggak seperti itu. Ini pintas, ya. Itu kilas tentang Wahabi. Ya. Nah, kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.